Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di saat ini kita akan merenungkan satu tema penjahat yang diubahkan oleh Tuhan. Terambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga yang ke-19a. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah menyangka bahwa Saulus, penganiaya orang-orang Kristen, bisa bertobat. Mari kita pertimbangkan latar belakang Saulus. Saulus adalah seorang yang membenci orang Kristen. Waktu Stefanus dihukum rajam, Saulus menjadi penonton. Hatinya sangat keras. Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap Stefanus. Bahkan Saulus menyetujui terjadinya pembunuhan itu. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, ia meminta surat kuasa kepada imam besar untuk menangkap. Bahkan dia mengancam hendak membunuh para pengikut Kristus yang berada di kota Damsyik. Dari sudut pandang manusiawi, kita akan memandang orang seperti ini sebagai penjahat. Tidak mungkin bisa bertobat lagi. Akan tetapi Tuhan memiliki pandangan lain. Bagi Tuhan, Saulus adalah alat pilihan di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain maupun kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara khusus kepada Saulus yang sedang berada dalam perjalanan menuju kota Damsyik. Dan Tuhan membuat Saulus menjadi buta. Ananias, murid Tuhan di kota Damsyik yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing Saulus, pun semula merasa ragu-ragu untuk melakukan tugas tersebut. Akan tetapi di akhirnya Ananias taat. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, dan Saulus melihat lagi serta penuh dengan Roh Kudus. Peristiwa pertobatan Saulus ini mengajar kita agar tidak bersandar kepada kemampuan akal kita sendiri. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Dan Allah sanggup melakukan hal-hal yang melampaui pemikiran kita. Kewajiban kita adalah menaati kehendak Allah tanpa syarat. Pada zaman ini, ibadah tatap muka sudah menjadi sangat terbatas. Gereja harus sangat membatasi diri agar tidak menjadi arena klaster penularan COVID-19. Apakah dengan demikian gereja harus berhenti memberitakan Injil? Jawabannya tidak. Tugas untuk menjadi saksi tidak pernah dibatalkan. Gereja harus tetap menjalankan misi, menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Akan tetapi gereja harus menjadi kreatif dan menyesuaikan diri dengan situasi yang sudah sangat berubah. Apakah Anda dan gereja Anda masih tetap setia menjalankan misi yang ditetapkan oleh Allah? Semoga perenungan di saat ini menyadarkan kita dalam panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk tetap jadi saksi, jadi berkat dengan setia melayani Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.